Sejarah pramuka di dunia pertama kali dimulai saat Baden-Powell menuliskan pengalamannya dalam buku Scouting for Boys pada tahun 1908. Buku tersebut dibuat untuk panduan acara perkemahan yang dirintisnya pada tahun itu. Buku tersebut sangat laris bahkan di luar Inggris sehingga mulai bermunculan organisasi-organisasi pramuka yang ditujukan kepada anak laki-laki saja. Pada tahun 1912, Baden-Powell bersama adik perempuannya Agnes mendirikan organisasi pramuka untuk wanita yang bernama Girl Guides. Pada tahun 1916 mulai berdirinya organisasi pramuka untuk usia siaga yang dinamai Cubs atau Anak Serigala. Dan pada tahun 1918 kemudian berdiri organisasi Rover Scout yang ditujukan untuk kelompok remaja berusia 17 tahun. Tepatnya pada tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympic Hall, London. Kegiatan Jambore Dunia pertama kali diadakan dan diikuti sebanyak 800 peserta dari 34 negara. Dalam kegiatan tersebut, pada akhirnya Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Sedunia. Adapun buku-buku yang dihasilkan oleh Baden-Powell adalah Scouting for Boys, Girl Guiding, The World Cubs Handbook, Referring to Success, Scouting Round the World, dan lain-lain. Sejarah pramuka di Indonesia dikenal dengan 3 masa pramuka, yaitu gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda, gerakan pramuka pada masa penjajahan Jepang, dan gerakan Indonesia setelah Indonesia merdeka. Pertama, gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda di Indonesia bernama Nederland Indische Pathfinders Vereniging atau NYPV, atau dalam bahasa Indonesia dikenal Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Setelah Sumpah Pemuda, kegiatan pramuka semakin digemari sehingga terbentuknya Pandu Pemuda Sumatera pada tahun 1930 dan pada tahun 1931 berdiri Persatuan Antar Pandu Indonesia. Kemudian tahun 1936 berubah nama menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI. 2. Pada saat penjajahan Jepang, gerakan pramuka masih berjalan dan masih bisa bertahan. Namun di saat Jepang menyerang kepada Belanda, banyak tokoh kepanduan Indonesia yang ditarik masuk ke Ibondan, Peta, dan Seinandan. Jepang melarang berdirinya partai dan juga menganggap gerakan pramuka berbahaya karena dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan rakyat. Hal itu tidak menyurutkan tekad kepanduan Indonesia untuk menjalankan Perkino II dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam mengusir tentara Jepang. 3. Setelah kemerdekaan Indonesia, tanggal 28 Desember 1945 didirikan organisasi Pandu Rakyat Indonesia di Solo yang menjadi wadah kepanduan di seluruh Indonesia.